Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran kali ini pendidikan agama Islam untuk kelas 11 pada bab yang ke-6 dengan judul menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Kali ini kita akan melaksanakan pertemuan yang kedua ya. Kemarin sudah, yang terdahulu sudah pertemuan yang pertama, sekarang kita lanjutkan dengan yang kedua. Kalau pada yang terdahulu kita mencoba membicarakan surah Quran Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi. Sekarang kita lanjutkan sambungannya mengenai hadis yang berkaitan dengan toleransi. Jadi kita akan melanjutkan dengan bagian yang berikutnya, yaitu tentang contoh-contoh dari toleransi. Untuk memantapkan pemahaman bahwa Islam mengajarkan tentang toleransi, silahkan kalian perhatikan contoh sikap toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama di Indonesia. Secara umum dalam contoh itu dibagi menjadi dua, yaitu toleransi internal atau sesama umat Islam dan eksternal antara umat beragama yang dijelaskan sebagai berikut. Nah, di sini kita akan melihat contoh atau kita akan bahas tentang toleransi internal umat Islam. Contoh toleransi untuk sesama umat Islam sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi, An Abi Mas'udin Al-Ansari qala rajulun ya Rasulullah la akadu udriku sholata mimma yutawwilu bina fulan fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin asadda ghadaban mi yaumi idin faqala ayyuhan nasu innakum munaffiruna faman shalla bin nasi falyukhaffif fa inna fihimul maridu wad dha'ifa wajal hajati rawahu Bukhari. Artinya diceritakan dari Abi Mas'ud Al-Ansari bahwa seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seseorang dengan bacaannya yang panjang. Maka aku belum pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beri peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikan hari itu, seraya bersabda, wahai manusia, kalian membuat orang lari menjauh. Maka barang siapa sholat mengimami orang-orang, ringankanlah atau tidak melamakan sholatnya, karena di antara mereka itu ada orang sakit, orang lemah, dan orang yang punya keperluan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi dari hadis ini dapat diberikan gambaran bahwa kalau kita menjadi imam, maka jangan sholatnya itu bacaannya yang panjang, karena diantara orang itu ada yang sakit, ada yang lemah, atau ada yang punya hajat keperluan. Jadi kita harus mempunyai sifat
toleransi, tenggang rasa dengan orang lain itu, maka kita dapat memperpendek sholatnya yang wajar. Kalaunya sholatnya sendiri, ya bisa aja panjang-panjang sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau untuk orang banyak, ini diperintahkan supaya sholatnya itu jangan terlalu panjang, karena orang lain juga memiliki banyak, kalau ada yang memiliki keperluan, sehingga menjadi sholat itu nanti tidak khusyuk kalau terlalu panjang. Hadis tersebut menurut Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani bercerita tentang sahabat yang menjadi imam dan memanjangkan sholatnya. Menurut sebagian ulama adalah Mu'az bin Jabal. Sehingga salah satu sahabat menurut sebagian ulama adalah Hazm bin Ubay bin Ka'ab melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Hazm menceritakan bahwa karena panjangnya sholat Mu'az, ia enggan mengikuti jamaah dan terkadang mengikuti sholat jamaah tidak dari awal. Mendengar pengaduan Hazm, Nabi sangat marah. Kemarahan Nabi disebabkan sebelumnya sudah ada kejadian yang serupa. Menurut sebagian ulama, Nabi menampakkan kemarahannya agar para sahabat memperhatikan penjelasan Nabi sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi. Nabi menjelaskan bahwa yang dilakukan Mu'az dan sahabat lain yang memanjangkan sholat ketika menjadi imam dapat menimbulkan fitnah, menjauhkan orang-orang dari agama. Kemudian Nabi memberikan panduan bagi sahabat yang akan menjadi imam bahwa hendaknya para imam meringankan sholatnya, tidak memanjangkan sholat, karena kondisi para makmum berbeda-beda. Ada yang lemah seperti orang yang tua, sedang sakit, mempunyai kondisi fisik yang berbeda dari orang pada umumnya, ataupun orang yang sedang mempunyai hajat kebutuhan lain. Jadi kalau jadi imam, di sini disebutkan kita harus memikirkan juga keadaan makmum, ada yang sudah tua atau yang sakit atau ada yang punya hajat, sehingga kita jangan sampai memanjangkan sholat, tapi kita harus meringankannya. Marahnya Nabi SAW bukan karena haramnya memanjangkan sholat, tetapi karena melihat kondisi makmum yang berbeda-beda. Sesungguhnya Nabi menghendaki kasih sayang dan kemudahan bagi kaumnya. Ini adalah ketentuan seseorang ketika menjadi imam. Berbeda ketika ia melaksanakan sholat secara munfarid atau tidak berjamaah, maka Nabi menyampaikan dalam hadis lain, seseorang dipersilahkan memanjangkan sholat itu sesuai yang dia inginkan. Jadi mau panjang seberapa dia mampu, ya terserah saja kalau dia melaksanakan sholat itu sendirian, tidak mengimami orang lain. Contoh sikap toleransi antara lain adalah yang dilakukan ulama Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Abdullah Faqih Masku Mambang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan beduk di Masjid Pesantren Tebu Irang. Hal ini bertentangan dengan pendapat Kiai Haji Abdullah Faqih Masku Mambang Gresik yang tidak menggunakan beduk di masjid pondoknya, namun menggunakan kentongan. Jadi kalau Kiai Hasyim menggunakan beduk, kalau Kiai Haji Abdullah Faqih menggunakan kentongan. Saat Kiai Hasyim berkunjung ke Kiai Masku Mambang, Kiai Faqih yang berbeda pendapat dengan Kiai Hasyim justru memerintahkan kepada pengurus musola dan masjid di sekitar Masku Mambang untuk sementara mengganti kentongan yang ada dengan beduk. Begitu pula dengan sebaliknya saat kiai tersebut berkunjung ke Tebu Irang. Jadi pada saat Kiai Faqih ini walaupun berbeda pendapat dengan Kiai Hasyim,
sehingga ketika Kiai Hasim itu dikunjungi oleh Kiai Abdullah, maka Kiai Hasim justru memerintahkan pengurus musola di sekitar Mas Kumambang untuk sementara mengganti kentongan dengan beduk, ya, karena untuk menghormati daripada Kiai Pakih tadilah Abdullah. Begitu pula dengan sebaliknya saat Kiai tersebut berkunjung ke Tebu Ireng, maka diganti juga yang asalnya kentongan menjadi beduk, ya. Yang jelas artinya kan kalau asalnya yang memakai beduk diganti kentongan, yang asalnya kentongan itu diganti dengan beduk. Untuk sementara yang hormati masing-masing kiai yang beda pendapat. Yang B, toleransi antar umat beragama. Adapun tuntunan agama tentang toleransi antar umat beragama dapat ditemukan pada Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini. Di sini disebutkan artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang berbeda agama, yang tidak memerangi dan tidak mengusir dari tempat tinggal. Jadi boleh saja kita berbuat baik dengan orang yang berbeda agama, ya. Yang mereka itu tidak memerangi orang muslim dan tidak mengusir orang muslim. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan keraguan umat muslim dalam kaitannya hubungan mereka dengan orang kafir yang tidak memerangi dalam hal agama dan mengusir umat muslim dari tempat tinggal mereka. Jadi orang muslim dan orang kafir atau non muslim itu dibolehkan saja masing-masing saling berbuat baik, asal orang muslim tadi tidak diperangi oleh orang kafir tadi atau tidak diusirnya. Demikian pula dalam hubungan sosial, seorang muslim juga dapat menjalin hubungan baik dengan orang non muslim. Jadi dengan hubungan sosial bermasyarakat, ya boleh saja antara orang muslim dan yang non muslim saling menjalin hubungan baik. Dalam ayat ini mengajarkan agar umat muslim dapat berbuat baik dan memberikan keadilan kepada mereka. Inilah tuntunan yang diajarkan Al-Quran dalam kaitannya membangun toleransi, saling menghargai antar umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, maka walaupun berbeda agama, ya kita memang dianjurkan tetap saja berbuat baik dalam masalah sosial, bukan dalam masalah keyakinan. Jadi dalam hal tolong menolong atau dalam jual beli dan sebagainya, masalah sosial, maka itu dibolehkan. Kemudian contoh sikap toleransi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim tertuang dalam hadis sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'at Tufailu bin Amrin lan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna dausan qad halakat asad wa'afat fada'allaha alaihim faqala Allahumma hadi dausan wa'ati bihim. Rawahu
rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya At-Tufail bin Amr menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa Daus atau salah satu kabilah Yaman telah durhaka dan menolak ajaran dakwahnya dan meminta agar Nabi mendoakan mereka binasa. Lalu Nabi berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka bersama orang Muslim atau masuk Islam." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, dalam hadis lain dijelaskan para sahabat menyangka Nabi Muhammad SAW akan mendoakan kebinasaan untuk kabilah Daus. Kenyataannya malah Nabi sebaliknya tidak mendoakan mereka binasa, tetapi mendoakan agar mereka mendapat hidayah dan masuk Islam. Nah, demikian pertemuan kita dalam pertemuan yang kedua dalam bab 6 ini tentang masalah toleransi dan hadis yang berkaitan dengan toleransi. Masih ada sedikit, mungkin bisa kalian pelajari, baca sendiri sisanya. Demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf atau apabila terdapat kehilapan atau kesalahan. Sekali lagi mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.